Ya, halo teman-teman. Mungkin yang lagi belajar statika pada pagi hari ini, ya mungkin pada kesempatan kali ini, lebih tepatnya pada pagi ini, gue bakal bahas lebih lanjut tentang Muller-Blaise Law, tentang pengembangan dari diagram apa namanya, diagram garis pengaruh atau influence line, yang dimana sebenarnya Muller-Blaise Law di sini metode kualitatif. Jadi ada dua metode kualitatif yang dimana kita menggunakan metode analisis. Jadi pada sebelah kanan sini ini kuantitatif, kuanti. Jadi kalau yang Muller ini lebih tepatnya metode kualitatif, di mana kita hanya menggunakan nalar atau logika buat menebak kira-kira gambar seperti apa. Jadi intinya pada akhirnya gitu kan, lu harus pakai analisis juga. Dan sebelumnya ya mungkin pada malam ini gue nggak mau terlalu cepat juga, dan gue mau kayak sesi study with me. Jadi di sini akan bagi menjadi beberapa part gitu kan. Tapi yang ini buat Muller, nanti selanjutnya ada buat tentang langsung, dan yang terakhir itu yang mau tentang langsung tuh ada sama beban, tipe beban. Jadi tipe beban tuh ada yang kayak gini. Ada beban merata tuh seperti ini, atau distributed load. Ya di sini juga distributed, di sini termasuk live load, LL atau dead load, DL. Ya pokoknya tipe-tipenya kayak gitu. Atau tipe bebannya kayak gini. Ini concentrate load, tapi ada dua. Contohnya apa? Kalau ini kereta api. Tapi kalau ini truk misalnya, ya lagi berjalan, atau mobil gitu. Nah kan kita tahu ya kalau mobil itu kan nggak semuanya uh, terkonsentrasi ke bawah gitu, hanya cuman pada tumpuannya aja, di mana tumpuannya itu kan roda. Ini mana di sini kan kalau kita tahu pada fisika itu kan berlaku W ya, gitu, berat. Nah tapi kira-kira kayak gitu. Ya, in the shell, nanti pemotretan langsung gue bakal bahas itu. Dan yang terakhir ada rangka batang. Uh, tapi pada malam hari ini kita bahas Muller. Mungkin kalau gue sempat nanti gue malam ini juga bikin. Ya sebenarnya bukan malam sih, pagi sih, sekarang jam setengah dua. Jadi uh, langsung strike cara tipsnya. Jadi Muller-Blaise Law itu gue nggak tahu solusinya sih, tapi apa, ada dua cara. Pertama-tama untuk reaksi perletakan sama section. Jadi untuk reaksi perletakan sendiri, kita kan tahu ya kalau reaksi perletakan itu ada GPVA, GPVB, GPVC, dan GPMA. Kalau untuk apa, section atau potongan itu ada M1, V1, M2 sama V2, tergantung berapa potongannya dan potongannya itu ada di mana gitu kan. Kalau misalnya potongannya ada di sini misalnya gitu kan, dipotong gitu kan, misalnya potongan satu gitu kan, berarti gak digarisin berarti ini gitu kan, kira-kira kayak gitu. Dan sebenarnya section di sini jangan sampai ketuker sama S. S itu adalah Gerber. Dan di sini tentang apa, reaksi perletakan sendiri, gue sangat amat menyarankan tetap menggunakan analisis dulu, walaupun dosen gue menyarankan gambar Muller dulu. Tapi gue, opini dosen itu kan sebenarnya beda-beda ya, tapi semua kembali lagi sih ke gimana cara efektif waktu lu ngatur waktu dalam ujian gitu kan. Tapi gue pribadi biasanya gue tetap nulis apa, analisisnya dulu. Kenapa? Karena gue jaga-jaga seandainya gitu kan Muller gue salah, gue jadi tahu di mana salahnya dengan adanya pengoreksian angka-angka ini. Dan sisi positifnya adalah langsung ada angkanya, dan berdasarkan dari kesalahan gue kemarin, nggak ya kesalahan sih, ya intinya kekurangan, semuanya kalau bisa tuh dijadiin satu gambarnya kayak gini. Ini sedikit tips yang memudahkan buat lu ketika nanti ujian. Dan sebelumnya kira-kira gue juga udah gambar sampai V2, artinya potongan lintang 2. Di mana kalau kemarin kita udah bahas shear, stress, sama bending moment, di mana stress itu H, shear itu V, serta kalau bending moment itu kan M. Nah, mungkin sebelumnya bakal gue pause dulu sampai sini karena gue mau ngambil atau nge-scan dulu apa,
tugas gue yang yang ini ada sectionnya supaya kita bisa bandingin sama Muller Breslaunya. Jadi tunggu sebentar. That's amazing. Ya, jadi eh, jadi udah sempat gue scan dan atau misalnya gue ambil lah istilahnya. Jadi sebenarnya ini tujuannya biar ada perbandingan aja dari analisisnya, tapi gue nggak bakal ngeliat dari sini ya, tapi karena kita pengen nyoba kan istilahnya. Nah, jadi mula-mula pada reaksi peretakan itu V atau lintang itu mudahnya lu lihat dulu di batang apa dia sampai mana bekerjanya, dan lu harus tahu istilahnya antara primary sama secondary beam. Kalau ini kan berarti ini jadi primary, ini secondary, ini primary. Kenapa bisa begitu? Ada di video gue selanjutnya itu bahas tentang unknown. Nah, singkat cerita, unknown itu adalah reaksi peretakan yang dimana kalau unknown-nya itu paling sedikit, berarti itu dia adalah balok anak. Uh, Gimana caranya? Pertama-tama dari VA di sini gue bakal jelasin dulu sedikit tentang konsepnya. Di sini kan langsung ke cantilever, tapi gue bakal jelasin dulu dari balok biasa. Balok biasa kayak gini. Jangan kayak gini deh. Enaknya kayak gini dulu deh. Yang gampangnya. Misalkan di sini A, di sini B. Nah, Muller itu prinsipnya adalah misalkan lu mau nyari GPVA, berarti lu naikin satu di sini, satu di ujung sini, itu sebesar satu satuan. Tapi ini nggak berlaku satu satuan tuh buat section, karena nanti section tuh bisa 1/3 atau lain-lain, tapi intinya jumlahnya satu. Jadi kalau untuk relatif peletakan di sini tetap satu. Nah, untuk di sini tentang yang di relatif peletakan di B itu menjadi simpul. Artinya lu turun ke bawah gitu, kayak ditarik gitu. Istilahnya kayak lu misalkan lu punya dua pensil. Ya dimana pensil satu tuh yang ini dan ini pensil dua yang ini, dan pensil dua lu tekan ujungnya, nah pensil dua tuh lu naikin ke atas. Nah jadi eh, apa namanya eh, jadi punya kemiringan gitu loh istilahnya. Nah di sini juga kenapa bisa kayak gitu ya, istilahnya kita tahu kan garis pengaruh gitu kan, maksudnya kayak dia mempengaruhi, maksudnya kayak kalau misalnya lu bikin salah satu dari sini ke sini gitu kan. Nah, berarti kan kayak gini nih. Berarti kan ini buat GPVB kan. Artinya saat di A itu yang mempengaruhi sepenuhnya adalah A. Dan yang di B itu yang mempengaruhi sepenuhnya adalah si B. Ya, sebelumnya gue matiin lagu dulu deh. Agak mengganggu ya ternyata. Ya, jadi study with me-nya agak agak delay. Gak apa delay juga sih. Ya, um, nah di sini juga satu satuan. Jadi di sini juga satu satuan. Nah ini udah selesai. Dan ini untuk lintang. Misalkan gitu kayak, oh kalau momennya gimana Bi, kayak mudah gitu, lu tinggal buat lagi batangnya, lu bikin reaksi peletakan, berarti kan pin sama roll. Dan kenapa pin sama roll udah gue jelasin di video sebelumnya juga, itu untuk statis tertentu sama statis tertentu. Nah, kalau untuk reaksi momen ini lu tinggal tarik eh, apa ke atas gitu istilahnya, nanti apa sorry ada Lazada. Eh, nah, apa eh, nanti tinggal tarik terus nanti tinggal menuju reaksi peletakan. Dan eh, kenapa menuju reaksi peletakan gitu kan. Nah, di sini juga tema konsep yang sama kalau dia juga simpul gitu. Dan mungkin ini lebih jelasnya di contoh soal. Dan mungkin kalau misalnya gue ada salah gitu ya, karena gue juga masih belajar, dan kalau misalnya salah mohon koreksinya. Nah, untuk reaksi peletakan itu sendiri, tadi kan udah gue sempat mention kalau misalnya reaksi yang unknown berarti kan itu jadi jadi simpul ya. Ini unknown, ini unknown, ini unknown. Tapi untuk dijepit sendiri, jepit itu adalah yang ini, itu tidak menahan karena dia kan istilahnya kan jepit ya, kayak ya pokoknya
nggak nahan lah, beda kayak pin sama roll yang cenderung nahan jepit. Jadi sebenarnya ini lu enaknya lu coba main ke jembatan, terus lu lihat bawahnya. Nah, nanti lu bakal lihat dah gimana. Nah, itu menurut spekulasi gue ya, gue kadang suka main kayak gitu sih, ya, tapi kalau menurut gue jepit itu nggak nahan gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Eh Ketika lu apa di A lu pengen nyari GPVA, lu tinggal naikin ke atas berarti kan satu-satuan gitu kan. Berarti karena nggak ada yang nahan dari A sampai S1, berarti jadinya kan gini. Nah, kita tahu juga nih kalau di S1 itu sudah beda batang. Maksudnya kayak kalau misalnya gue jabarin gitu kan jadi gini, gitu kan. Jadi dua batang yang berbeda, yang satu cantilever, yang satunya adalah udah mulai jadi apa balok gitu istilahnya. Nah, tapi di sini tetap ada garis pengaruh buat si VA karena ada pengaruh dari si anaknya terhadap induk. Nah, kita tahu juga bahwa anak itu pasti mempengaruhi induk kalau misalnya anaknya eh, ada di tengah. Tapi berbeda kalau misalnya induk mengap misalnya anak anak induk anak, ya itu nggak mungkin sih. Tapi ya pokoknya itu beda kasus. Jadi gue nggak bakal bikin pusing kan. Tapi untuk kasus yang ini anak itu mempengaruhi induk karena bebannya diteruskan ke bawah gitu loh. Karena di sini kan ada VS1 sama VS2 kan di sini. Nah, dan eh, pengaruhnya apa? Dan pengaruhnya kita tahu juga bahwa konsep Muller itu induk tidak akan saling mendahului. Dimana kalau misalnya kita tahu di sini ada S1, berarti udah cukup aja di situ sebagai titik baliknya. Berarti nanti di S2 dia turun ke bawah sampai titik nol. Lalu karena kita mulai dari satu, kita tarik ke bawah sini. Satu. Nah, di sini berarti kan kita nggak tahu kan positif di sini mau positif atau negatif tuh nanti lu cari pakai analisis. Nah, di sini analisisnya. Nah, itu untuk GPVA. Nah, untuk GPVB di sini juga nggak terlalu sulit ya karena semuanya tuh kembali kalau di reaksi peletakan tuh ketika lu punya ketemu dengan unknown, lu tinggal tarik lagi ke bawah gitu. Dan kalau misalnya lu ketemu S1 itu sebagai titik baliknya. Berarti kalau kayak gini gue tinggal tarik ke atas satu-satuan terus gue tarik lagi ke sini gitu kan. Sini terus terus berarti S2 itu kan eh, titik balik gitu kan. Berarti ini diteruskan, dia tidak menahan karena dia bukan unknown. Sini terus titik balik menuju nol. Berarti jadi gini. Kira-kira kayak gitu. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya lu masih bingung, aduh Ruby gue masih bingung sama penjelasan lu gak jelas banget. Ya lu boleh PC gue atau lu mau nanya di sini juga nggak apa-apa gitu. Atau mau di komen, mau di email gue ya mau mau apa mau via apapun gue menerima ya. Dan di sini kembali lagi kita nggak tahu kan di sini positif atau negatif, yang dimana kita cari lagi pakai analisis. uh, dan di sini juga ada GPVC dan GPVC itu uh, ada di sebelah kanan kan letaknya, GPVB juga ada di sebelah kanan. Dan mungkin langsung aja gue gambarin, tarik juga satu-satuan ke atas. Karena dia nggak ada yang nahan, jadi dia ke atas lagi, penuh sampai atas, gitu kan. Berarti di sini 1 kN, tapi di sini nggak tahu berapa, gitu. Nah, karena B itu adalah simpul, berarti tarik ke bawah sini melewatin. Aduh. Terus di sini, terus ada S2-nya, berarti itu kan berupa titik balik ya kalau apa Gerber. Nah, berarti nanti di sini. Nah, semua balik lagi di sini kita nggak tahu positif atau negatif yang dimana dicarinya pakai analisis. Di sini Muller Breslau tuh sangat ngebantu kalau lu pengen gambar tapi lu males dan lu buru-buru gitu istilahnya. Dan kata dosen gue sih bener-bener aja gitu kalau walaupun nggak ada analisisnya karena dianggap sudah paham, full paham dari Muller Breslau, tapi kan nggak tahu ya, dosen kan punya spekulasi beda-beda ya. Ya kita memahami secara umum aja.
Nah, selanjutnya ada GPMA. GPMA itu gimana cara nyarinya sih? Mudah. Eh, di sini uniknya, kalau di yang tadi perletakan, misalnya gitu kan, misalnya di sini gue punya batang gitu kan, lurus gitu kan. Di sini juga, di sini juga. Tadi kan gue sempat naik turun. Itu kalau misalnya ada kayak gini, potongan naik terus turun menuju eh rasi perletakan. Nah, tapi kalau misalnya di cantilever, nanti kita bakal nemuin perbedaan apa itunya, titik mulanya. Nah, ketika ketika misalkan nih gue pengen nyari GPMA, nah berarti gue mulai dari ujung MA-nya. Nah, berarti di sini, nah terus kita lihat lagi S1 tuh sebagai titik balik. Selalu sebagai titik balik. Terus kita terusin sampai sini. Nah, ini kita nggak tahu kan apa positif atau negatif, karena kita harus nyari lagi pakai analisis. Di sini mau gambar aja. Dan untuk dan kebetulan di bawahnya ada M1. Nah, di sini bisa jadi komparasi. Nah, untuk M1 kita mulainya bukan dari sini. Di sini kayak tadi, bukan. Ini salah. Kita mulainya dari 1, karena gue nggak tahu kenapa ya. Tapi pas gue coba pikir-pikir, karena di cantilever kali ya. Terus ada potongannya di situ, jadi mulainya dari potongannya justru. Nah, kembali lagi sini lagi, terus S1 menuju S2. Nah, ini kita positif negatifnya nanti dicari pakai analisis. Nah, untuk V1 potongan, V1 itu kan potongan di sini ya, potongan. Nah, untuk V1 kita tahu juga tadi kan kayak linier gitu kan, kayak gini. Nah, eh gue coba di sini kayak kayak apa istilahnya, awam-awaman aja. Misalkan gini kan, sini bebannya ada di antara sini sampai sini. Misalkan gue nggak tahu jaraknya gitu kan. Nah, berdasarkan dari kemarin yang udah gue jabarin, tinjau kiri sama tinjau kanan, biasanya di sini tuh kosong, nggak ada apa-apa karena kita meninjau dari kanan. Nah, jadi di sini tuh biasanya kopong. Nah, mulai ada ketika di sini. Nah, karena tadi ada potongan, kalau nggak salah di atas ya, gue lihat lagi. Karena di atas ada S1, bukan potongan ya, gerber ya. Nah, eh, menuju S2 yang berarti dia mulai menurun ke nol. Nah, kira-kira kayak gini untuk V1. Nah, di sini kopong karena tadi kita ninjau kanan. Nah, itu karena bebannya berjalan dari sini ke sini gitu. Di mana di kanannya kosong gitu. eh jadi mungkin sebelum masuk ke V2 sama M2 yang terakhir, sebelum kita cross check juga sama gambar sebelah, gue sebelumnya juga nggak tahu gambar gue tadi bener apa enggak, tapi harusnya sih bener ya, karena konsep yang gue itu udah berdasarkan buku Asalam Kamali. Bener nggak namanya? Ini kalau salah malu banget gue. Nggak juga sih, nggak malu sih, tapi ya Asamali, Kasimali ya. Kalau misalnya bagi ada yang eh, mau baca gitu, mungkin bisa di komentar, atau misalnya mau PC gue atau mau gimana, mungkin teman-teman gue mau PC gue. Asalam Kasimali itu bukunya bagus banget, dan sangat-sangat sangat-sangat mirip buku Engineering Static ya. Ya, jadi karena udah mulai ngobrol, jadi gue nyerain di Lofi-nya lagi. Kalau menurut gue udah santai juga. Nah, untuk M2 di sini enaknya itu kita bisa pakai konsep yang tadi, yang ini nih. Set, ini 2 kan berarti. Nah, ini yang kayak gini. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ini balok dan beda sama cantilever yang tadi. Intinya kalau gaya dalam itu kan kita cuman kayak istilahnya tinjau gitu, tinjau
sebenarnya tinjau kiri tinjau kanan gitu kan, tetap gitu kan lu mau apa istilahnya mau ngambil kiri pokoknya ambil yang paling sedikit gitu kan. Tapi kalau ini lu beda beda cantilever gitu kan, maksudnya beda beda batang gitu, misalkan balok gitu beam sama cantilever gitu tuh udah beda dunia gitu dan beda cara mandangnya gitu. Dan sama di sini kayak rasi peletakan sama section gitu, itu dua hal yang berbeda gitu, lu nggak bisa pakai konsep yang sama. Dan mungkin terakhir di yang kedua ini sebelum gue kasih sumari apa yang udah gue tulis, apa yang udah gue tangkap, untuk M2 di sini kita kan tahu juga ya bahwa di sini mungkin gue bisa gue gambarin lagi kali ya. Di sini ada C, di sini C, C, di sini D, di sini ada B2. Di sini ada S2 ya. S1, bener kah? Oke, bener. Jadi untuk M2 di sini coba kita tarik ke atas ininya gini. Nah, mungkin lu bertanya-tanya gitu kan, kenapa tarik ke atas, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Ya itu wajar. Gue juga waktu pertama kali diajarin itu kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Ya banyak pertanyaan di pikiran gue. Dan sebenarnya ini tuh kan kalau misalnya lu potong gitu kan jadi dua batang yang berbeda, itu akan berotasi seperti ini gitu. Nah, rotasi ini menyebabkan apa? Kalau misalnya lu batang gitu kan, batang lu puter gitu kan, misalnya batangnya kayak gini tuh lu puter aja gini. Kalau misalnya lu jadi garis lurus nanti jadi gini, jadi garis lurus jadi kayak gini. Kalau misalnya lu panjangin gitu, lu terusin, prinsip dari apa garis kerja itu kan lu bisa perpanjang gitu kan. Sama kayak ini kan garis pengaruh itu kan sebenarnya garis kerja gitu kan. Garis kerja dari apa gaya tersebut yang sebenarnya bisa lu panjang-panjangin gitu. Nah, ini sebenarnya asal mulai dari sini. Ini lu panjangin, ini lu perpanjang, nanti di mana jadi seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini kan kita udah bisa tahu ya, kalau ini tinggal diperpanjang lagi sampai sini, terus di sini juga. Terus ini karena di sini S2, ingat bahwa ada Gerber tuh selalu ada titik balik. Nah, maka jadi mulai selalu seperti ini. Nah, untuk dari kira-kira positif minusnya gimana, ya itu menuntut kerajinan lo buat analitis. Nah, analitisnya ada di kertas sebelah di sini. Kebetulan gue belum melihat sih, tapi ya gue nyontek dikit kan ya udahlah, yaudah. Oke, gue cuman pastiin gambar gue bener apa enggak. Oke. Tapi sejauh ini sih bener ya, karena ini sebelah gue positifnya ke bawah, tapi gue minusnya positifnya ke bawah, minusnya ke atas. Dan tadi gue sempat menganggap yang asumsi kita itu sebenarnya positif ke atas, dan ya gitu, nggak ada salah benernya gitu kalau misalnya di atas atau di bawah. Intinya ada tandanya. Beda sama gaya dalam yang harus konsisten sebenarnya dan harus nyambung. Nah, untuk V2, aduh kenapa gue hapus ya? Ntar ya. Ini dihapus aja. Tadi B sama 2 ya. B sama 2. Nah, untuk V2 di sini kita tinggal tarik ke atas. Nah, di sini beda sama V1. Tadi V1 kenapa nggak naik turun gitu kan? Kalau misalnya udah belajar gitu kan, harusnya potongan tuh kan naik turun kayak gini, Vi. Iya tuh benar, tapi lu harus lihat lagi bahwa di sini tuh 0 gitu kan, istilah kosong gitu kan. Jadi ketika sebenarnya kalau ini kan berupa potongan gitu kan. Jadi sebenarnya konsep dari section itu adalah lu motong dari kedua. Lovie-nya mulai mengganggu lagi. Nah, gambar lu motong dua gambar yang sebenarnya tuh berbeda gitu istilahnya, kayak gimana ya, pokoknya kayak gitu deh, pokoknya motong dua gambar gitu ya. Pokoknya bisa dipraktekin, dan ini menurut gue valid motong dua gambar sebenarnya. Dan
nih kita tahu tadi kan bentuk dari VA kan kayak gini. Ini sorry ini harusnya terus sampai ke sana. Nah, tapi karena di sini kosong, sorry di sini harusnya gini. Harusnya kan gini. Gitu kan ke bawah gitu kan. Dan ini harusnya terus menerus. Ini umpamakan yang tadi kosong gitu kan. Tapi karena tadi di GPVA tuh ada belum kosong. Nah, jadi kita potong di sini set, cetak gitu kan. Nah, sisa kanan. Karena kanan tuh baru ada gayanya, yang kiri tuh kosong gitu kan. Ya, jadi kayak gini deh, set 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 gitu gayanya, guys, warungnya. Nah, untuk yang balok ini dan itu kembali lagi ya, yang tadi tuh buat cantilever yang tadi yang kosong tuh nanti buat balok. Nah, tadi gue udah bilang gitu kan, ini dua hal yang berbeda, beda dunia, beda beda alam. Nah, ini sama juga kayak ya momen juga beda alam, beda beda habitat, beda ya beda deh pokoknya. Kalau yang ini berarti kan lu tinggal bikin aja lu tarik gitu kan set set. Aduh, ini gak enak nih gambarnya. Ntar ya, kita zoom. eh untuk ini berarti kan jadinya nih potongan 1, S1, S2, B2, C, D. Ya, ini gua hapus. Jadi intinya kan kalau misalnya kayak gini nih tinggal ditarik terus gini kan. Ini mau gunung atau lembah gitu kan atau positif atau minus itu nanti lu pakai eh, apa? Pakai analitis gitu. Nah, dia tinggal terusin terus kan di sini. Berarti kan ini kan udah dipotong nih, berarti kayak gini. Nah, ini tinggal terusin lagi sini. Ingat S2 merupakan titik balik, berarti tinggal ke sini. Udah selesai. Diagramnya udah. Nah, tapi coba kita eh, bandingin sama gambar sebelah. Ya ini gambar V2 gue ya dan asumsi positifnya di atas. V2 ya eh, benar. Dan sebenarnya gimana ya tentang positif minus ya? Tadi gue sempat bilang positif di atas, terus jadi minus di atas dan ya sebenarnya masalah positif minus itu diketahuin pas nanti udah ketemu di analisis. Jadi gue tadi sempat bilang asumsi gue positif di atas, negatif di atas, ya itu cuma spekulasi gue aja. Kalau misalnya ternyata positifnya di bawah nih, itu sebenarnya gue nggak salah juga karena itu kan dugaan gitu kan. Dan kita tahu bahwa ternyata positif itu dari analisis dan di sini terbukti bahwa analisis itu megang peran penting juga. Jadi bukan berarti kalau lu udah ujian nih terus gue males gitu buat analisisnya ya jangan harap lu dapat 100 gitu istilahnya. Nah, jadi apa yang udah gue sampein itu gue sumariin. Em, Kalau misalnya di perletakan itu pertama-tama di RP itu eh, apa eh, simpul itu unknown-nya entah pin atau roll. Nah, bisa keduanya ini. Kalau cantilever dia nggak nahan. Nah, ini gue nggak perlu tulis ya, tapi kalau misalnya menulis juga terserah. Yang kedua itu eh, Gerber eh, yang paling duluan dilalui itu apa? Jadi titik balik. Aduh, maaf. Nah, ini kan baru 2 dan ini baru dikasih peletakan. Untuk yang ketiga, em, kalau di apa eh apa namanya eh, apa namanya kalau di cantilever itu eh apa tuh bentuknya kotak apa linier itu. Jadi tadi kan kita udah lihat TVA-nya linier gitu kan. Terus kalau di balok tuh naik turun istilahnya
dia pakai jepit gitu kan. Apa namanya, pakai simpul gitu kan. Tapi kalau misalnya di cantilever kan nggak ada yang nahan pada kasus ini. Tapi kalau misalnya ternyata cantilever kayak gini gitu kan, terus ada reaksi ada unknownnya misalkan roll, berarti jadinya kita kayak gini. Tapi pada kasus ini gue sumariin, cantilever bentuknya linear karena nggak ada yang nahan. Itu kata kuncinya. Reaksi peratak itu unknown selalu eh, nahan. Dan untuk section Gerber Gerber apa eh sama Gerber yang paling duluan itu jadi titik balik. Kalau di matematika disebutnya titik ekstrim ya. Tapi kalau di sini titik puncak juga boleh. Atau eh ya kira-kira kayak gitu. Em, Lalu pada Gerber selanjutnya menuju nol. Buat pembuktian di gimana tadi udah gue jabarin, jadi coba di rewind lagi aja. Kedua, em, untuk lintang tadi kan eh, kita kan konsepnya kan sebenarnya tinggal terusin reaksi peratakan ya. Cuman dinaikin gitu terus baru turunin gitu kan. Misalkan kayak gini, dinaikin itu V1 sorry. Ini kayak dinaikin terus turunin gitu kan. Kayak istilahnya naik terus turun gitu. Ya, gue anggapnya itu ya sebenarnya naik sih, naik 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 ya pokoknya lintang naik turun. Emang bahasa gue rada random ya, tapi semoga bisa dipahami. Terus untuk yang ketiga, eh, lintang itu akan apa kosong. Aduh, kalau cantilever ya mungkin ini gue katasin kali ya supaya uh, oke. Dah. Kira-kira kayak gini kan ya. Maksudnya tadi yang kalau kosong ke cantilever tadi juga udah gue jabarin. Lalu untuk momen, berarti kan udah 4 ya. Momen itu bakal jadi segitiga, jadi gunung. Bentuknya kayak gimana? eh apa Bisa dilihat kayak tadi konsepnya. Sorry. Konsepnya mirip-mirip sama eh apa perletakan. Nah, sebenarnya yang perlu dijadiin pegangan cuman ke ke 7 poin ini. Ini sangat cukup buat jadi pegangan Mueller-Breslau dan ini sangat membantu menurut gua. Tapi tapi kita juga perlu meninjau lagi kalau analisis juga penting. Mungkin video ini sampai sini saja dulu. Ya, kalau misalnya ada yang belum jelas atau masih bingung, boleh banget komentar di bawah. Atau kalau misalnya mau nanya, bagi teman-teman gue boleh PC ke gue juga nggak apa-apa. Segala pertanyaan gue dipersilahkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan sukses buat ujian atau mau belajar atau baru pertama kali mencoba ya. Belajar itu merupakan investasi, jadi nggak ada salahnya buat mencoba dan nggak ada salahnya buat bertanya gitu. Dan ya jangan sampai cuma karena garis pengaruh ini urusan sipil atau urusan mungkin gua nggak tahu ya di luar ada yang ngebahas ini apa enggak, tapi ini materi teknik sipil
eee, bisa berantakan. Ya intinya ya raih masa depan sedini mungkinlah. Ya mungkin itu aja, kalau kepanjangan juga, sorry karena ini niatnya mau study with me tapi, agak agak-agak melenceng ya. Terima kasih buat sudah mendengarkan dan terima kasih juga buat sudah sabar buat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.